Mohon izin, Ibu Nurhayati Siregar, nama saya Muhammad Sifatus Saza, NIM 250301020511, program studi akuntansi S1, kelas AK 803. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul bagaimana Good Corporate Governance berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Bisa di next. Oke, untuk slide 1 ini izinkan saya sampaikan alur presentasi hari ini. Saya akan membahas 6 bagian. Yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua konsep dasar GCG, tiga konsep keberlanjutan perusahaan, keempat kontribusi prinsip-prinsip GCG terhadap keberlanjutan, 5 studi kasus, dan terakhir diakhiri dengan kesimpulan serta saran. Next. Untuk latar belakang, dunia usaha saat ini dituntut tidak hanya mengejar laba, tapi juga menjalankan tata kelola yang baik, etika bisnis, dan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan. Contoh nyata yang menjadi pelajaran global adalah kasus Enron Corporation pada tahun 2021 di Amerika. Perusahaan yang sebelumnya sangat menguntungkan ini runtuh dalam waktu singkat akibat lemahnya tata kelola. Di sisi lain, konsep keberlanjutan perusahaan menuntut keseimbangan 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dikenal sebagai triple bottom line. Perusahaan yang mengabaikan tata kelola yang baik akan rentan terhadap risiko reputasi, konflik kepentingan, kecurangan, hingga kegagalan usaha jangka panjang, seperti yang terlihat pada kartu di kanan slide ini. Baik, next. Slide selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 pertanyaan utama, yaitu apa konsep dasar dan prinsip dasar GCG, apa yang dimaksud dengan keberlanjutan perusahaan, bagaimana kontribusi prinsip terhadap keberlanjutan jangka panjang, dan apa saja tantangan implementasinya di Indonesia. Sejalan dengan itu, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis, serta memberikan rekomendasi terkait keempat hal tersebut, sebagaimana tertulis pada tabel di sisi kanan. Oke, next. Oke, nah, slide selanjutnya ini apa itu GCG atau Good Corporate Governance? Jadi secara sederhana, Good Corporate Governance adalah sistem, struktur, dan proses yang digunakan organ perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar memberi nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Yang perlu digarisbawahi, GCG bukan sekedar kepatuhan administratif, melainkan kerangka strategis. Prinsip-prinsip GCG ini yang kita kenal saat ini mengacu pada standar internasional OECD yang di Indonesia diadopsi melalui pedoman umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Lanjut. Nah, ini 5 prinsip dasar GCG ya. Untuk 5 prinsip dasarnya, pertama transparansi, yaitu keterbukaan perusahaan dalam menyediakan informasi yang material dan relevan. Kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Ketiga, tanggung jawab, kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan yang berlaku, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, independensi, pengelolaan yang profesional tanpa benturan kepentingan. Dan kelima, kewajaran, yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Kelima prinsip ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lainnya. Next. Konsep keberlanjutan perusahaan. Nah, sekarang beralih ke konsep keberlanjutan perusahaan atau corporate sustainability. Konsep ini erat kaitannya dengan gagasan triple bottom line yang dikenalkan oleh John Elkington, yaitu keseimbangan antara profit, aspek ekonomi, people atau aspek sosial, dan planet atau aspek lingkungan. Perusahaan yang berkelanjutan adalah perusahaan yang mampu menyeimbangkan ketiga dimensi ini secara bersamaan, bukan hanya mengejar keuntungan finansial semata. Next.
Diagram keterkaitan gizi dan keberlanjutan. Oke, di sini ada diagram. Ini adalah inti dari pembahasan kita bagaimana kelima prinsip gizi yang telah saya jelaskan sebelumnya bermuara pada good corporate governance sebagai satu sistem yang kemudian mendukung 3 pilar keberlanjutan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diagram ini menunjukkan bahwa gizi bukan tujuan akhir, melainkan jembatan strategis menuju keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Next. Oke, transparansi dan akuntabilitas. Untuk slide ini, kontribusi masing-masing prinsip secara rinci akan saya bahas, yaitu transparansi, mendorong perusahaan mengungkapkan informasi secara akurat dan tepat waktu, sehingga menekan asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan pasar modal, dan menurunkan biaya modal perusahaan. Sementara itu, akuntabilitas memastikan kejelasan peran setiap organ perusahaan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Kedua prinsip ini secara langsung mendukung keberlanjutan ekonomi perusahaan. Next. Tanggung jawab. Oke, untuk slide ini, prinsip tanggung jawab mendorong perusahaan untuk patuh terhadap hukum sekaligus menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Ini membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Di Indonesia, hal ini diperkuat oleh regulasi POJK nomor 51 garis miring POJK titik 03 garis miring 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia menyusun laporan keberlanjutan atau sustainability report. Next. Independensi dan kewajaran. Selanjutnya, prinsip independensi berperan penting menjaga objektivitas pengawasan, terutama oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit, sehingga mengurangi konflik kepentingan atau agensi problem, sekaligus mendeteksi dini indikasi kecurangan atau fraud. Sementara prinsip kewajaran memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, sehingga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan. Next. Studi kasus, pelajaran dari praktik nyata. Untuk memperkuat pemahaman kita, mari lihat dua ilustrasi nyata. Pertama, kasus Enron Corporation tahun 2001, contoh kegagalan tata kelola akibat lemahnya independensi Dewan Komisaris, minimnya transparansi laporan keuangan, dan konflik kepentingan auditor eksternal. Dampaknya sangat besar, bahkan menyebabkan kebangkrutan kantor akuntan publik Arthur Andersen dan mendorong lahirnya regulasi Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, di Indonesia, regulasi POJK mendorong perusahaan tercatat di B untuk menyusun laporan keberlanjutan secara transparan. Perusahaan yang konsisten menjalankan gizi dan CSR terintegrasi umumnya lebih mampu menjaga kepercayaan investor dan konsumen dalam jangka panjang. Oke, next. Tantangan implementasi gizi. Meski demikian, implementasi gizi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Konsentrasi kepemilikan saham pada keluarga atau kelompok tertentu, kualitas SDM pengawasan yang beragam, lemahnya penegakan hukum, khususnya pada perusahaan non-bursa, orientasi jangka pendek manajemen, serta tingginya biaya implementasi tata kelola dan pelaporan. Next. Kita sudah masuk di kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan dapat kita katakan bahwa gizi bukan sekedar kepatuhan administratif, melainkan instrumen strategis yang menopang keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan secara langsung. Perusahaan secara keberlanjutan. Transparansi dan akuntabilitas mendukung keberlanjutan ekonomi, tanggung jawab melalui CSR mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan, sedangkan independensi dan kewajaran berperan dalam mitigasi risiko serta membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder. Next. Terakhir, saran dan sekaligus penutup. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya sampaikan beberapa saran perusahaan perlu mengintegrasikan gizi ke dalam strategi bisnis jangka panjang, memperkuat kualitas dan independensi komite audit serta dewan komisaris,
Regulator perlu memperkuat penegakan hukum tata kelola dan perguruan tinggi perlu terus mengembangkan kajian akademik mengenai topik ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan saya akan menutup sesi pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.